Konnichiwa minasan, watashi wa Denis des. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang to-do list Hamin 30 JLPT. Jadi ini langsung nih pertama-tama, udah ada listnya. Apa aja yang wajib dilakukan atau ujiannya gagal. Jadi ini wajib, ini hukumnya wajib. Bukan sunnah, bukan kayak opsional, tapi ini benar-benar harus dipelajarin. Karena kalau enggak, kemungkinan buat lulusnya bakal menurun sangat drastis. Gue yakin ya, kalau misalnya kamu nih ngelakuin 7 list ini setiap harinya, kemungkinan buat lulus JLPT bakal naik sampai 90%. Sisanya, 10%-nya apa? 10%-nya adalah apa yang kamu udah persiapkan selama mungkin berapa? Dari beberapa bulan kebelakangan. 90% ini bakal dibantu dari sini. Mungkin kamu udah belajar metode yang tepat, yang udah kamu rancang segala macam. Tapi kalau misalnya nggak ngelakuin ini, menurut gue sih agak kurang pas ya. Maksudnya kemungkinan lulusnya bakal menurun. Karena gue sendiri udah bantuin kurang lebih 1900 tepatnya 84 orang lewat peta belajar yang udah kemarin kamu akses. Jadi itu tuh benar-benar pure udah ngebantu orang buat bisa lulus gitu. Oh, orang tuh jadi tahu harus belajar apa. Oh, mungkin kalau misalnya materinya nggak ada, itu bisa cari di chat GPT. Tapi kalau misalnya nggak punya dan males satu persatu, ada juga yang check out. Cuman at least mereka jadi lebih paham lah cara belajarnya kayak gimana. Terus ada to-do list-nya juga. Jadi itu 1984 orang tuh bukan asal ngomong doang gitu. Itu pure 100% dan gue udah ngelakuin ini selama ini dari tahun lalu ya. Cuman lebih baru mulai ininya di khususnya di Threads ya kemarin. Kalau misalnya kamu punya Threads, kamu bisa cek di ini threads.net @nizenkai atau langsung cari aja di aplikasinya. Jadi selama berapa ya kayak 4 bulan belakangan atau mungkin dari awal tahun ini gue udah fokus kayak bantuin orang-orang di Threads dan sekarang waktunya gue ngebantu orang-orang di TikTok gitu dan ini udah proven bukan asal ngemeng. Jadi sebelumnya gue coba pengen bantuin kasih mindset buat lo karena ini bakal bener-bener 100% ngerubah mindset lu, pandangan lu tentang JLPT. Kayak gini, kenapa lu harus lulus JLPT di bulan Juli ini? Karena satu, mungkin kamu udah dengar tentang yang katanya 2030 bakal gelap. Itu si Timothy Ronald. Nah, kenapa kamu harus lulus JLPT di bulan Juli ini? Khususnya nih, di Hamin 30 ini bakal krusial banget. Karena mungkin ya ada kemungkinan kamu bakal digantiin sama robot di tahun 2026. Itu udah mulai transisi dikit-dikit. Dan mungkin di 2027 itu bakal kayak makin lebih banyak lagi, 2028 bakal lebih banyak lagi, 2029 sampai 2030 di puncaknya. Kenapa? Karena salah satunya di pabrik mobil BMW, kalau kamu tahu, itu salah satu mobil yang lumayan terkenal juga. Ada brandnya dari Jerman, dan itu lumayan terkenal kan. Mereka katanya di pabriknya itu udah mulai pakai robot. Gue nggak tahu, kayak gue lupa itu full atau baru setengah, tapi intinya robot tuh udah mulai membantu kayak pekerjaan manusia. Dan mungkin ya, kalau misalnya kita lihat dari segi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Jepang, itu rata-rata mungkin kan sifatnya specific skill worker. Dan itu bahayanya. Specific skill worker itu artinya kita bisa sesimpel digantiin secepat mungkin. Kenapa? Karena spesifik. Skillnya tuh spesifik, bukan yang general kayak semua manusia nih. Manusia kan punya lebih dari satu skill lah, let's say. Punya soft skill, punya hard skill, punya dan lain-lain. Sedangkan robot itu didedikasikan buat melakukan satu spesifik tugas dan itu yang bahayanya. Karena yang spesifik itu bisa diajarin dan bisa diajarinnya sesimpel itu kayak semua orang tuh bisa. Bahaya itu. Jadi kalau misalnya mungkin ya, kalau di 2026 nggak berangkat ke Jepang, kemungkinannya tuh bakal lebih susah lagi. Dan mungkin orang-orang yang bisa kerja ke Jepang itu baru bisa ya, estimasi gue mungkin orang-orang yang punya N3 minimal. N3. Dan itu bagi sebagian orang susah kan. Bahkan orang-orang yang udah sampai di Jepang pun udah bertahun-tahun masih belum bisa lulus N3. Ketika gue lulus N3 dalam 2 bulan, bukan 2 bulan, 4 bulan, ada orang-orang udah bertahun-tahun di Jepang tapi N3 aja belum lulus. Nah itu bahayanya kan. Jadi
apa ya, gue sangat amat mengencourage buat lo yang mungkin ya sekarang lagi N4, entah itu sekarang udah di Jepang atau belum di Jepang, buat bisa lulus N3 secepatnya supaya mungkin bisa dapetin gaji yang lebih gede lagi. Kayak mungkin gue pernah dengar teman-teman gue ada yang di Jepang sekarang dia kaigo katanya 30 juta per bulan dari kaigo karena simple punya N3. Dan ada orang lain yang kaigo punya JFT doang gajinya cuma 20 juta per bulan. Bahkan yang N4 juga 21 apa 22 gitu. Dan itu perbedaannya lumayan banyak kan. Kayak kenapa nggak lulus sekarang supaya nanti nih di bulan, let's say di bulan Agustus ya pengumuman. Nah nanti di bulan September itu udah mulai bisa pindah mungkin Kaisya atau misalnya ngajuin kenaikan gaji. Dan di bulan September tuh udah bisa dapetin 30 juta per bulan ini. Kenapa enggak? Kenapa kita harus dapetin gaji yang lebih rendah kalau bisa dapetin gaji lebih gede? Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita gagal, kita bakal selain rugi duit yang tadi, itu kita bakal rugi waktu dan rugi energi. Misalnya apa rugi waktunya kayak gini. Harus nunggu 6 bulan lagi di bulan Desember. Ngeselin kan? Dan Desember pun bukan semata-mata langsung bisa lulus loh. Mikirnya kayak gini. Kenapa kalau misalnya lu gagal di bulan JLPT Juli ini, lu masih bisa mikir lu bakal lulus di bulan Desember? Kenapa coba? Kenapa kalau misalnya lu gagal sekarang nih di bulan Juli ini, kenapa lu mikir lu bisa di bulan Desember nanti lebih ini, lebih lulus? Enggak, kenyataannya enggak gitu, bukan seberapa siap kita prepare gitu, tapi lebih bener-bener kita nganggap ini serius atau enggak. Karena kalau misalnya kita serius, kemungkinan kita buat lulus itu lebih gede dan kita bakal lulus gitu. Sesimpel itu. Karena kalau misalnya kita mikir, ah ya udah deh kalau misalnya gue nggak gagal, kalau gue nggak lulus di bulan Juli ini, gue bakal lulus di bulan Desember. Gimana kalau misalnya di bulan Desember nanti lu mikir juga, oh gue bakal lulus nih di bulan Juli 2026. Gitu terus siklusnya siklus setan, gak bakal berhenti. Jadi itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang selama 1 bulan ke depan supaya lu benar-benar lulus di bulan Juli. Atau kalau misalnya di sini ada orang yang check out tapi masih persiapan buat bulan Desember, ini bakal jadi apa ya, reminder aja buat kamu harus benar nganggep ini serius. Karena kalau enggak bakal ketunda dan yang tadi robot bakal ganti. Terserah mau nganggep ini lucu, mau nganggep ini apa, terserah. Tapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan. Kayak mungkin pada akhirnya nanti ya misalnya let's say itu cuman oke, itu cuman prediksi doang dan mungkin baru digantiin robot di tahun 2027 mungkin 2028. Tapi kenapa? Kenapa nggak secepat mungkin gitu pergi ke Jepang? Kenapa harus lama? Itu kuncinya. Kenapa harus lama ketika bisa lebih cepat? Dan lebih cepatnya pun terstruktur, bukan asal kayak orang-orang yang oh gue pengen ke Jepang, taunya jadi apa imigran gelap, pakai visa apa wisata, kerjanya yang baito-baito itu, yang gak jelas. Kenapa kalau bisa legal dan lebih cepat, kenapa enggak? Itu kuncinya kan. Waktu itu tuh sedikit tau, kayak mungkin ya, orang tua kita mungkin udah agak tua. Kenapa kita nggak mikir kayak seberapa lama sih waktu orang tua yang Tuhan masih kasih ke mereka? Karena nggak tahu, gue udah ngalamin banget itu. Kayak ada misalnya omnya gue, yaitu kayak ibaratnya kakak dari mama gue, tiba-tiba meninggal gitu ketika lagi tidur. Kan itu di luar nalar kan, maksudnya di luar dugaan gitu. Orang lagi sehat-sehat aja kok tiba-tiba tidur, ngorok, terus tiba-tiba meninggal besoknya. Itu kan di luar nalar. Kayak itu sih yang kayak salah satu ketakutan gue, kenapa kita harus lambat ketika kita bisa cepet. Sumpah itu kayak ya gitu lah, sumpah. Jadi itu salah satu apa urgensi gue sih supaya harus melakukan segala sesuatu itu cepat. Terus aku ini nih aja dan gue jamin kamu bakal lulus 90% kemungkinannya bakal lulus. Selain paling wajib dilakukan atau ini prioritas utama, ini juga ada kayak ibaratnya mungkin gambaran siklus belajar yang harus kamu lalui selama 1 bulan ke depan. Itu 2 hari belajar materi baru yang udah gue kemarin kirim, terus 1 hari review, plus latihan soal. Dan ulang itu terus selama 60 hari, selama 20 siklus, dan lu bakal
bisa dapetin nilai yang lebih better. Jujur emang ngebosenin, metodenya benar-benar ngebosenin banget. Kayak lebih baik apa sih, kayak nonton Netflix, main Mobile Legend gitu. Terus misalnya kemana, lebih baik gitu. Cuman ini ngebosenin banget, sumpah. Tapi apakah kamu mau stay di situ terus dengan gaji yang pas-pasan, atau dapetin gaji lebih baik meskipun ini bosen? Itu ada di opsinya, ada di tangan kamu. Ini bukan cuma buat lulus N3 aja, tapi mungkin N4, N5 pun bisa. Cuman intinya tuh ini harus dilakuin accordingly dan lu bisa. Ini tuh lebih dari cukup. Nggak perlu materi yang apa-apa, kayak metode belajar mungkin kita punya masing-masing ya. Yang lebih apa, pokoknya lebih complicated, lebih efektif. Mungkin setiap orang tuh punya metode belajar yang efektif. Tapi kalau satu hal yang benar-benar bisa diaplikasikan ke semua orang, itu to do list. Jadi ini. Terus ada juga goals setiap minggu sampai H-7. Terus juga ada catatan khususnya ketika udah H-7. Nah, kalian harusnya udah paham. Berarti apa? H-7 itu fokusnya apa, dan sebelum H-7 itu fokusnya apa. Kalau misalnya kita punya materi yang kita udah pelajarin, dan kita udah tahu nih apa yang kita jago. Misalnya kamu udah pernah latihan soal tentang, misalnya grammar. Kamu latihan soal, dapat hasilnya berapa? Vocabulary, latihan soal, dapat hasilnya berapa? Mungkin di Dokai, latihan soal, dapat hasilnya berapa? Cokai, latihan soal, dapat hasilnya berapa? Nah, nanti yang paling gede, kita udah tahu kalau kita tuh paling jago dari situ. Dan itu bukan sekali doang, tapi misalnya beberapa kali. Itu kita lebih jago, selalu lebih jago. Misalnya di Cokai, ya udah, gue selalu lebih jago di sini. Berarti gue emang jagonya di sini karena nilai gue gede. Nilai gue paling gede di listening. Jadi, kalau misalnya kamu udah tahu apa yang kamu udah jago, apa yang paling jago, fokus di sana. 80% waktu yang kamu punya, 20% ya latihan apa yang gak jago. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini. Misalnya nih, kamu jago di listening. Fokuskan 80% yang waktu yang kamu punya, let's say 20 jam seminggu. 80%-nya pakai buat belajar apa yang kamu udah jago. 80% dari 20 jam, 16 jam kan. 4 jam atau 20%-nya latihan apa yang gak jago, atau pelajari apa yang gak jago. 20%-nya misalnya apa? Kalau misalnya kamu jago di Cokai, berarti jago di Dokai. Maksudnya kayak gini. Kalau 80%-nya kamu jago di Cokai, sorry. Kalau kamu jagonya di Cokai, berarti 80% atau 16 jam dari 20 jam seminggu itu dipakai buat listening. Kalau lebih jagonya misalnya di Dokai, berarti 16 jamnya dipakai di sana. Nah, sisanya berarti 4 jam kan. 4 jamnya itu dipakai ke hal yang kita nggak jago. Kenapa harus pakai metode kayak gini? Karena ini tuh ada namanya Pareto Principle. Jadi misalnya nih, orang-orang kan mungkin bilangnya Pareto tuh sebagai apa ya, kayak suatu hal yang bakal ngebantu kita. Misalnya ketika kita belajar yang sungguh-sungguh, dan itu 80% effort yang kita keluarkan, usaha yang kita keluarkan itu bakal memimpin kita ke 20% hasil yang kayak kita tuh udah usahakan gitu dari 80% waktu yang kita punya. Tapi kalau misalnya dari segi ini, segi goals, dari segi pembuatan, bukan pembuatan ya, kayak pengusahaan buat bisa sampai ke goals yang kita pengen, menurut gue ya, 80% waktu yang kita punya itu harus didedikasikan untuk hal yang kita paling jago, bukan hal yang kita cupu. Karena kalau kita udah jago, kenapa kita harus fokus di hal yang cupu? Make sense? Itu supaya kita makin jago, dan benar-benar serius. Dan di hari H, ketika kita fokus di apa yang kita udah jago, kita tuh gak ada kesusahan. Kita fokusnya di hal yang kayak di luar inilah, yang di luar circle of competence kita, yang kita nggak jago gitu. Sedangkan kalau misalnya kita fokusnya di apa yang kita cupu, yes itu bakal ngebantu, tapi nanti yang jago ini kita bakal kayak menumpul gitu, karena kita fokusnya, usahanya ke hal yang kita cupu. Kita energinya diarahin ke sana gitu. Jadi
kayak nanti fokusnya buyar dan hasilnya kayak apa ya, menurun gitu. Gue udah cobain itu dan 1984 orang lainnya juga udah cobain. Jadi terserah kamu mau ngelakuin apa yang kamu udah lakuin sekarang. Misalnya mungkin kamu fokus di apa yang kamu cupu ya. Itu jujur ya, menurunkan kemungkinan buat lulus. Sedangkan apa yang kamu udah jago, kalau difokusin 80%, kalau misalnya dari segi waktu mungkin 20 jam seminggu atau 3 jam sehari, fokus nih 80%, 16 jam. Itu bakal ningkatin kemungkinannya. Lulus lebih gede. Fokus di apa yang paling jago. That's it, that's all. Dan lakuin dengan siklus belajar kayak gini. Dan sebenarnya latihan soal tuh bisa dimasukin ke sini, ke 20 jam tadi, yang 16 jamnya. Atau kalau misalnya itu tuh sama aja sih sebenarnya. Mau dimasukin di apa yang paling jago, apa yang paling cupu, tapi intinya kalau listening mungkin kayaknya nggak perlu latihan soal sih. Mungkin lebih ke kayak kita memahami apa yang disampaikan oleh topik tersebut. Kita coba mungkin kalau misalnya lagi nonton anime, lagi nonton movie, lagi nonton YouTube, itu bisa di summarize itu bahas apa aja. Dan sesimpel itu. Nanti kita bisa jawab kok pertanyaannya. Dan mungkin kamu ada yang bingung, kenapa harus kayak apa sih soal-soal yang maksudnya misalnya listening. Kenapa listeningnya anime bukan anime sama drama sama YouTube bukan materi khusus Cokai Jalpete? Karena sebenarnya kalau kamu fokusnya di hal yang baku, kayak latihan soal JLPT kan itu yang listening ya, itu baku tau. Kenapa kamu nggak fokus di yang misalnya sehari-hari? Kan ada tuh yang orang-orang katanya kan saranin di NHK. Itu kan topiknya banyak, bukan cuma sekedar kayak latihan soal JLPT doang, iya nggak sih? Kayak topiknya mungkin ada politik lah, ada apalah segala macem, dan mungkin itu sangat susah didapatkan ketika secara latihan soal JLPT yang Cokai, yang di YouTube tuh. Kayak kita mungkin bisa jawab, itu simple gitu. Tapi simple, nanti kalau di luar hal itu kita nggak bisa jawab gitu. Kita bakal buyar. Sedangkan kalau kita misalnya fokus memperluas vocabulary yang kita pelajari dari listening, dan itu bisa didapatkan dari materi mungkin yang di YouTube orang-orang Jepang nih. Mungkin juga ada orang-orang yang kayak dari luar negeri yang bisa ngomong bahasa Jepang. Terus misalnya dari anime, dari drama, itu kan topiknya general banget. Kita tahu nih kayak kita expanding our horizon. Maksudnya kita memperluas vocabulary kita yang kita pelajari, topik yang kita pelajari pun diperluas, dan ketika kita dihadapkan sama materi, mungkin kita bisa ngerti nih, ini bahas apa, ini jawabannya apa. Tapi kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia, gue tuh nggak tahu. Dan that's the whole point gitu. Itu jadi kuncinya ketika kamu menguasai bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang itu ya buat bahasa Jepang gitu. Ngapain mikir, oh bahasa Jepang tuh gini, bahasa Indonesianya apa? Itu kan apa kayak, kan tujuan kamu buat jadi ini, buat kerja ke Jepang, buat sertifikasi, buat ngerjain soal, bukan buat jadi penerjemahan. Make sense gak? Bener kan? Karena gue bukan orang-orang yang kayak baru-baru datang, misalnya ke TikTok, ke Threads, kayak, oh gue bisa belajar ini nih lulus, ini caranya. Enggak, gue udah dari tahun 2022 bos, udah belajar. Kayak bahkan dari sebelum itu gue udah belajar listening, anime segala macem dari 2017. Dan itu kayak selama 8 tahun ke belakang, meskipun gue baru 19 ya, gue udah belajar yang lumayan banyak lah. Jadi gue udah tahu seluk beluknya, dan apa yang gue omongin tuh bukan asal ngiming. Dan itu bukan cuma gue doang. Gue udah bantuin berapa tadi? 1980 orang buat belajar materi yang terstruktur, yang bisa ditanyain ke chat GPT atau ke YouTube. Dan itu bisa bantu mereka buat lulus. Jadi ini kayak at least mungkin bisa dicoba juga. Ini gamble terbesar sih yang kalian bakal lakuin di tahun 2025. Lakuin lah, karena kalian lakuin itu bukan bersama orang yang asal-asalan, tapi orang yang at least punya track record. Dan ya tadi kalian bisa cek threads gua di threads.net kayak gitu. Kalau misalnya emang penasaran, itu bisa bantu. Ada beberapa tips yang gue share juga, dan gue nggak bakal share di TikTok sih karena gue malas. Bukannya malas ya, tapi waktunya nggak ada, susah. Jadi gue bakal bikin konten yang
menarik perhatian kalian kayak di TikTok kemarin. Dan kayak gitu sih gue kalau di TikTok. Kalau di Threads gue bakal edukasi. Terus kalau misalnya nih udah Hamin 7, berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Juli ya. Nah, dilarang belajar grammar baru dan fokus ke review. Fokus ke review kan. Kan tadi gue udah bilang yang ini juga 80%-nya latihan di hal yang kita cupu. Dan itu dibandingkan latihannya. Mungkin pertama-tama lebih difokuskan ke review. Dan kalau misalnya lu bener-bener serius, lu bener-bener bisa kayak, oke gue kayaknya pengen latihan nih. Itu bisa. Tapi misalnya fokusnya di review dulu aja. Kayak konsumsinya. Nanti kalau misalnya itu udah kata lu, udah cukup lah reviewnya. Nanti baru bisa latihan soal. Dan latihan soal tuh bukan cuma asal latihan soal. Kalau misalnya latihan soalnya gagal, dan itu berulang kali, sebenarnya ini nggak perlu berulang kali sih. Kayak ya udah sekali gagal, coba catet mana yang bikin gagal, dan di notes. Kenapa gue gagal? Apakah gue bacanya salah konteks? Atau apa? Nah nanti itu bisa dijadiin jurnal juga sih. Jadi mungkin dari segi pencatatan, mungkin kalian bisa bikin di Notion atau di apa, di Notion kayak gini, atau mungkin di Notes Apple atau yang lain-lainnya. Jadi itu bisa jadi review juga ketika kalian mungkin menghadapi soal yang bukannya mirip-mirip banget, misalnya kayak topiknya tentang keluarga. Nanti ketika di JLPT ada topik tentang keluarga, kalian bisa jadi lebih paham gitu. Enggak semata-mata kayak gitu, tapi lebih ke paham ke konteks fundamentalnya. Ketika gua salah jawab soal di latihan soal ini, mental model apa yang gue pakai? Misal kayak gue dalam kondisi apa, kenapa gue bisa gagal gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa meminimalisir kesalahan yang kita lakukan di hari H. Jadi itu harus dibikin jurnalnya juga. Itu kayak ibaratnya mungkin seni mempelajari diri sendiri, dan itu kalau dipelajari bagus banget sih, karena itu bisa nge-track kesalahan-kesalahan apa yang kita udah lakukan, sehingga kita bisa meminimalisir resiko untuk melakukan kesalahan yang sama. Apalagi di JLPT. Dan itu krusial banget. Yang tadi gue udah mention juga. Terus ada tips belajar. Ini adalah yang terakhir. Kalian harus belajar materi yang paling susah di pagi hari. Misalnya nih, kan tadi gue udah bilang 80%, 20%. Itu tuh fokus main utamanya tuh di sana. Jadi kalau misalnya nih, kamu merasa susah belajar dokai meskipun itu kamu jago, kamu harus belajar itu di pagi hari. Jangan pas malam. Karena malam tuh udah ibarat capek. Pengen itu yang simple-simple itu. Dan pagi-pagi tuh kita banyak energinya kan. Kita harus kerjain itu di pagi hari. Jadi kalau misalnya dokai yang bacanya panjang tuh kayak orang gila. Baca itu di pagi hari, kerjain di pagi hari. Listening juga yang mungkin di pagi hari. Jangan pas malam. Pas malam itu mungkin bisa latihan soal. Dan 80% itu yang gue bilang tadi itu adalah tugas utama. Tugas tambahannya lakuin pas malam. Terus juga ini sih mungkin kalian kalau misalnya mau review boleh diutamakan, entah itu mungkin di malam hari, tapi materinya yang bener-bener kalian udah pede gitu. Maksudnya kayak gimana? Kalian nanti pisahkan materi-materi apa yang menurut kalian itu kalian paling jago, supaya kalian makin pede. Karena oh ini gampang, oh ini gampang, oh ini gampang, oh ini gampang, oh ini gampang. Yaudah, gue udah paham nih. Terus lakuin itu. Dan kalau misalnya kita membangun momentum selama 1 bulan aja, itu 1 bulan udah lebih dari cukup buat kita punya mental model, bukan mental model tapi kayak punya mentalitas, punya aura kalau misalnya, oh gue bisa nih, jawab itu bulan Juli nanti gue bisa. Karena materi kita udah kuasain. Itu bukannya kayak self sabotage, bukan mensabotasi diri sendiri, bukan self sabotage, bukan bukan self sabotaging, tapi pure itu bener-bener bikin kita sadar, oh ternyata gue bisa loh. Gak ada susahnya. Gue udah belajar kok. Bangun momentum itu selama 1 bulan ke depan, dan gue yakin lu bakal lulus. 100% no debat.
Ini juga yang paling penting, istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Karena pada akhirnya selama kita ngelakuin yang terbaik, Tuhan juga bakal ngelakuin yang terbaik gitu. Selama kita do the best and let God do the rest, hasilnya bakal mengikuti apa yang kita expect. Apa yang kita expect loh, bukan apa yang misal kayak kita pengen. Itu bener expect. Kita bisa pengen expect lulus. Itu bakal terjadi. Karena ini, kalau kalian pernah baca, ini tuh benar-benar benar. Jadi kayak gini. Ini kan ada di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Jadi ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receive, the one who asks seek, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Jadi kurang lebih kayak misalnya ketika kita meminta sesuatu, kita bakal menerimanya. Dan itu tuh bukan sekedar kayak kita tuh, oh gue minta dong langsung dikasih, bukan, tapi lebih ke kayak ketika kita minta sesuatu, ketika kita berdoa sesuatu, berdoalah seakan-akan itu kita udah dikasih, bukan berdoa untuk kita dikasih. Kayak mungkin kalau lu masih belum ngerti kayak gini, kita punya ikhtiar, kita punya keinginan buat bisa lulus JLPTN 3 di bulan Juli. Ketika kalian berdoalah seperti, oke, Tuhan, gue mau lulus JLPTN 3. Dan berdoalah seperti lu udah lulus. Jadi kalau misalnya nih, doanya tuh bukan semata-mata ekspektasi itu terjadi. Tapi doa itu benar-benar kayak pure, gue doa, gue udah pasti dapet. Dan mungkin kayak ada counter intuitif yang orang-orang bilang, tapi kan gue udah doa kemarin, tapi kok gue gak lulus. Sesimpel, apakah persiapan dari kita udah cukup? Karena kalau misalnya kita benar-benar serius yang tadi gue udah bilang, kita bakal nganggap semuanya kayak jadi benar-benar serius dan gak main-main, dan persiapan kita bakal lebih prepare karena kita misalnya udah sesimpel kita punya mental, oke, gue minta sesuatu nih, Tuhan udah pasti kasih, dan gue tinggal ngelakuin apa yang gue perlukan. That's it. Terus sama ini, yang tadi kan gue udah bilang, lo harus berdoa, lo harus benar-benar istirahat. Maksudnya kayak gini, ada mentionnya juga di sini, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Tadi selain kita udah benar-benar menganggap serius apa yang kita mau lakuin, apa yang kita mimpikan, apa yang kita pengen, tapi kalau misalnya kita menomorduakan Tuhan, let's say, di hidup kita, misalnya kalau lu Muslim mungkin lu nggak sholat, kalau misalnya Kristen mungkin jarang ke gereja, jarang, mungkin bahkan ibadah online nih di HP, kalian nggak ngelakuin itu, mungkin ya apa yang lu pengen tuh nggak bakal dapet. Mungkin ada beberapa yang bisa, oh gue bisa dapet kok, tapi itu yakin kayak itu bahkan sesimpel, bukan karena lu nggak diberkati Tuhan, mungkin lu lebih spesial, tapi lebih sesimpel emang kalau lu bener serius lu bakal dapetin hasil. Tapi simple, apakah hasil yang lu dapetin itu didapetin dari Tuhan, atau misalnya kayak usaha diri lu sendiri gitu, apakah lu mikir lu lebih hebat itu dibandingkan Tuhan? Enggak, kayak bahkan Tuhan tuh membantu lu secara balik layar gitu. Karena kalau misalnya enggak mungkin lu bisa ujian, bahkan ujian tuh bakal nggak bisa. Jadi menurut gue ya, ini mungkin agak di luar konteks, tapi menurut gue ini fondasi yang benar-benar penting gitu, dan lu perlu ketahui. Kayak kalau misalnya emang kita melakukan yang terbaik, kita bakal dapetin hasil yang kita pengen. Tapi kalau misalnya kita kita juga harus fokus gitu sama apa yang kita udah dapetin. Misalnya apa? Tuhan kan itu udah bantu kita jalan nih sampai sini. Sampai mungkin bentar lagi jalan PT, atau mungkin yang lagi prepare itu kayak dia udah bantu gitu. Pertanyaannya, apakah lo masih mau tetap melakukan itu bersama Tuhan, atau ngelakuin itu secara sendiri? Apakah lo bener mikir lo itu lebih hebat dibandingkan orang yang selama ini, dibandingkan sosok, bukan orang. Walaupun dia juga manusia, 100% manusia, 100% Allah, tapi apakah lo mikir lo bisa ngelakuin itu semuanya sendirian? Mungkin hoki karena sesimpel lo udah prepare lebih cukup, tapi benar-benar again, melakukan semuanya itu harus berdasarkan bersama dengan yang selama ini udah ngebantuin lo di belakang layar. Jadi pure
Jangan tinggalin orang yang udah ngebantu lu di belakang layar. Sosok yang udah ngebantu lu di belakang layar. Jangan pernah menomor 2kan dia. Karena kalau misalnya emang lu bener-bener percaya dan melakukan yang terbaik, dia juga bakal kasih hasil yang lu pengen. Jadi mungkin itu agak di luar konteks, tapi menurut gue ini sangat amat relate buat semua orang. Dan mungkin lu ada beberapa yang mungkin yang udah sampai di Jepang persekutuannya agak kurang, mungkin gak ada teman-teman ini, dan mungkin masuk ke lingkungan baru yang gak ada ini saudara seiman. Dan justru itu kenapa kalau misalnya kita udah tahu kita gak ada saudara seiman, kenapa kita masih ngelakuin hal yang maksudnya sampai menjauhkan kita dari sosok utama itu juga. Make sense gak? Jadi mungkin ini agak di luar konteks, tapi bener-bener ini pure. Ini bukan cuma asal ngomong doang, ini bukan cuma asal topik yang dibahas tanpa ini. Ini pure ada korelasinya dan jangan sampai ditinggalkan 100%. Jadi gitulah. Terus ada juga jangan lupa baca ini, rahasia yang wajib. Ini perlu dibaca juga dan ada di masing-masing file. Jadi mungkin itu aja. Thank you karena udah mau dengerin. Semoga ini bisa jadi tips yang ngebantu lo di JLPT di bulan Juli nanti. Karena gue yakin ini bakal ngebantu kamu 100%. 100% bakal ngebantu kamu. Ningkatin kemungkinan lulusnya sampai 90%. Mungkin ada beberapa perkataan yang kelihatannya berbelit-belit. Dan gue sendiri masih belajar buat mengkomunikasikannya dengan lebih baik lagi. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak kurang dimengerti. Tapi satu hal pasti kalau misalnya kamu cobain buat kayak apa diulang-ulang terus, itu bakal mengerti dengan sendirinya. Dan mungkin kamu juga bisa kayak berdoa gitu supaya bisa lebih ngerti lagi. Tadi gen jangan sampai ditinggalin. Jangan lupa berdoa. Jangan kayak ketika kita belajar sesuatu pun kayak itu pun sesimpel belajar pun harusnya didoain gak sih? Kayak diminta Tuhan tolong kasih hikmat supaya gue bisa ngerti apa yang gue pelajarin hari ini, supaya gue nggak ngelakuin hal yang sia-sia. Maksudnya belajar tuh nggak ada yang sia-sia sih, cuman kalau misalnya kita udah buang waktu, bukan buang waktu, kalau kita udah spend waktu tapi kita nggak dapet apa-apa, itu kan jadinya sia-sia. Jadi itu sangat amat disarankan buat selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, karena itu sih itu yang ngebantu kita di belakang layar dari dulu, bahkan ketika kita masih belum mengenal dia lebih dalam lagi. Ketika kita udah lebih mengenal dia lebih dalam lagi, ketika kalian nih misalnya udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana, apalagi misalnya nggak ada saudara seiman, ada pun mungkin ya cuma sekedar gitu, kayak sekedar jadi rutinitas, ya at least kiranya mungkin itu bisa jadi kayak selalu pengingat kalau ada sosok yang selalu ngebantu kamu di sana. Oke? Jadi thank you karena udah ngebantu, thank you karena udah mendengarkan maksudnya, dan semoga ini bisa dijadikan komitmen supaya bisa lulus di bulan Juli nanti. Semangat, karena selama lu ngelakuin yang terbaik, Tuhan pasti bakal ngelakuin yang terbaik juga. Do the best and let God do the rest. Sore Dewa, mata nih.